Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah, maka di program studi Teknik Elektro Universitas Katolik Widya Mandala, kami menawarkan kepada mahasiswa kesempatan untuk mengikuti kegiatan penelitian mahasiswa. Kegiatan ini dapat dilakukan mahasiswa langsung di luar kampus, yaitu di lembaga penelitian ataupun pusat studi, sehingga mahasiswa yang punya minat di bidang penelitian dapat langsung menyalurkan minatnya. Keuntungan lain bagi mahasiswa adalah dengan mengikuti kegiatan ini, di kurikulum ini disetarakan dengan kegiatan 1 semester. Jadi mahasiswa menempuh kegiatan selama 6 bulan. Dan kegiatan ini setara dengan 20 SKS. Di mana pada satu kegiatan mahasiswa dapat diakui nilainya menjadi beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah skripsi, kerja praktek, metodologi penelitian, dan beberapa mata kuliah lainnya yang kompetensinya didukung oleh kegiatan selama melakukan penelitian. Sehingga dengan melakukan satu kegiatan yang sama, mahasiswa memperoleh nilai untuk beberapa mata kuliah, termasuk skripsi. Dalam kegiatan ini ada keuntungan bagi pihak lembaga di mana mahasiswa melakukan penelitian, yaitu mereka akan mendapatkan tenaga-tenaga kader masa depan yang telah terasah kemampuan menelitinya dengan kegiatan selama 6 bulan ini. Adapun kompetensi yang akan diasah di sini adalah mahasiswa berkesempatan untuk meneliti berbagai masalah berdasarkan kebutuhan pengembangan yang ada di lapangan yang memang saat ini sedang terjadi, sehingga penelitian yang dilakukan up to date dan memanfaatkan berbagai teknologi yang memang digunakan saat ini. Sehingga pada saat mahasiswa telah lulus dan ingin berkecimpung langsung di bidang penelitian ini, mereka sudah kompeten dengan teknologi-teknologi yang dibutuhkan dan juga sadar akan masalah-masalah yang memang sangat dibutuhkan saat ini. Kegiatan ini juga memberikan manfaat yang besar bagi program studi, karena dengan mengikuti kegiatan ini, maka mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Bila sebelumnya mahasiswa mengalami kendala atau perpanjangan waktu akibat pengerjaan skripsi, maka dengan program yang sudah pasti dilaksanakan 1 semester, maka lama studi mahasiswa dapat dijamin selesai selama 4 tahun sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, karena kompetensi mahasiswa telah membina, sehingga pada saat mereka lulus, kemampuan mereka akan relevan dengan kebutuhan di dunia kerja, khususnya di sini di bidang penelitian. Sehingga lama mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan itu akan semakin pendek, dan bahkan mahasiswa langsung dapat diterima bekerja sebelum mereka lulus. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diperoleh baik dari program studi, keuntungan bagi mahasiswa dan juga bagi lembaga. Di dalam kurikulum MBKM ini, kegiatan penelitian mahasiswa dapat ditempuh dalam 1 semester selama 6 bulan dan mencakup 20 SKS. Mengenal Pak Iwan ada di GMIT, lalu Pak Surya ada di manajer tekniknya. Jadi kegiatan magang ini adalah kita menitipkan mahasiswa untuk bekerja di Infion sesuai. Jadi konsep magang itu kan memberikan pengalaman bekerja di dalam lingkungan sebenarnya. Jadi ya diserahkan langsung di sana dengan otomatis dengan orientasi
kegiatan yang kira-kira kita akan sepakati bersama. Jadi ya harapannya adalah mahasiswa di sarjana ini setelah selesai melakukan proses pembelajarannya hingga sarjana, itu dia bisa mengetahui lingkup pekerjaan begitu. Seperti mungkin yang kita alami dulu-dulu bahwa pada waktu selesai kuliah mahasiswa ini jadi bingung, fresh graduate itu bingung pada waktu masuk di industri. Lalu karirnya bagaimana, pekerjaannya apa yang harus dilakukan. Jadi akhirnya merasa menjadi lulusan yang tidak siap kerja begitu. Nah, ini upgrade pada Kemendikbud ini maunya ya minimal ada 50% mempunyai pengalaman di dalam pekerjaan tersebut. Nah, teknisnya itu idealnya adalah kita melakukannya itu 1 semester 6 bulan. Namun di dalam kondisi trial ini pendanaan itu baru keluar kira-kira bulan Agustus atau dan sebagainya, sehingga proses itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Nah, kita dituntut lagi dikondisikan pelaporan terakhir itu 10 Desember. Sehingga paling tidak kita punya efektif itu 1 bulan untuk melakukan proses magang tersebut. Nah, mahasiswa akan mendapat keuntungan dia dari penilaian yang dilakukan di magang tersebut, nilainya bisa dikonversikan ke mata kuliah yang disepakati di awal. Jadi kalau dulu itu pengalamannya magang identik dengan kerja praktek. Jadi nilainya masuk ke kerja praktek. Nah, namun ini bisa dikonversikan ke mata kuliah yang lainnya, yang sebelum dia mengambil atau yang sedang berjalan kondisinya. Ini untuk kondisi teknis yang sekarang ini ya kondisinya. Kalau untuk yang kedepannya berarti sudah terjadi perencanaan di awal bahwa magang yang akan dilakukan dengan aktivitas kegiatan yang akan dilakukan itu kan terencana nanti akan terkonversi di mata kuliah ini namanya mata kuliah A, B, C, D dan sebagainya. Dengan maksimum total 20 SKS yang dia bisa mendapatkan dengan kegiatan magang tersebut. Pertemuan Zoom meeting ini memang betul tadi apa yang dikatakan Pak Peter dan Pak Andrew. Kami mendapat proyek MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan ada beberapa yang harus kami penuhin. Kalau pemenuhan itu dalam waktu dekat ya pasti agak sulit, makanya meminta bantuan Pak Andri sama Pak Surya untuk bisa membantu, apalagi kalau seandainya alumni ya, supaya dalam arti keluarannya jelas. Jadi seandainya keluarannya butuh proposal, jadi mungkin bisa dibicarakan. Jadi kami sekali lagi di program studi teknik elektro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga bisa ditindaklanjutin yang tadi dikatakan Pak Peter akan ditindaklanjutin oleh Pak Andrew. Ya, ini bisa bebas atau hanya terbatas mata kuliah tertentu. Misalkan nih di sini kita lagi butuh untuk PLC, pemrograman PLC, atau mungkin untuk preventive maintenance program, kan macam-macam tuh pekerjaan di engineering. Ya. Nah, itu nanti secara konsep kita akan ketemukan bersama bagaimana kita bekerja di Infion itu dikaitkan dengan mata kuliah apa, begitu ya Pak ya maksudnya? Iya, bisa seperti itu Pak. Jadi nanti ada namanya capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Ya memang ini ada dua sisi antara industri dan pendidikan, tapi kelihatannya ini arahnya pemerintah ini akan menggabungkan hal itu. Pelan-pelan akan digabungkan itu, jadi bagaimana dengan kondisi industri yang bisa menunjang ke pendidikan dan pendidikan yang menunjang ke industri. Karena bagaimanapun juga industri memerlukan perguruan tinggi di dalam riset, perguruan tinggi memerlukan pengalaman bekerja di dalam industrinya. Jadi itu gayung bersambutnya semacam itu.